Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rizky Amalia dari Prodi Manajemen kelas MJ102 dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, dan dosen pengampunya adalah Dr. Ratna Trihari Safaraningsih, Magister Manajemen. Saya akan memberikan jawaban UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis nomor 1. Soalnya adalah, suatu barang jika dijual seharga 25.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 350 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu 28.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 450 buah. Buatlah fungsi penawaran dari kondisi tersebut. Baik, kita mencatat apa yang sudah diketahuinya terlebih dahulu. Yang sudah diketahui adalah P1 sama dengan 25.000, P2-nya 28.000, Q1-nya 350, Q2-nya 450. Langkah pertama adalah kita mencari B atau tingkat kemiringannya. Kita bisa menggunakan rumus B sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q2-nya adalah 450 dikurang Q1-nya adalah 350 per P2-nya 28.000 dikurang P1-nya 25.000 sama dengan 450 dikurang 350 adalah 100 per 28.000 dikurang 25.000 adalah hasilnya 3.000. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 100 per 3.000. Kemudian kita lebih sederhanakan lagi, kita bisa bagi sama-sama dengan dibagi 100. 100 dibagi 100 adalah 1, dan 3.000 dibagi 100 adalah 30, dan hasil kemiringannya adalah 1 per 30. Kemudian kita mencari A atau konstanta. Kita masukkan saja rumusnya. Q1 sama dengan A plus B dikali P1. Q1-nya adalah 350 sama dengan A plus 1 per 30 dikali 25.000. Kemudian 350 sama dengan A plus hasil dari 1 per 30 dikali 25.000 adalah 833,33. Kemudian kita pindah ruaskan A ke sisi sebelah kiri dan 350-nya ke sisi sebelah kanan, yaitu jadinya adalah A sama dengan 350 dikurang 833,33 adalah minus 483,33. Kemudian kita masukkan saja rumus persamaannya, yaitu QS sama dengan A plus BP. QS sama dengan A-nya itu kan tadi sudah ketemu minus 483,33. Jadi kita masukkan saja. A-nya adalah minus 483,33 plus 1 per 30 itu adalah hasil dari tingkat kemiringannya, dan P. Jadi hasil rumus fungsi penawaran dari kondisinya adalah QS sama dengan minus 483,33 plus 1 per 30 P. Dan soal yang kedua, soalnya adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 160 minus Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 40 plus 0,2 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum adanya pengaruh pajak dan setelah dibebankan pajak. Seperti soal sebelumnya, kita harus menulis apa yang sudah diketahui terlebih dahulu. Yang sudah diketahui adalah P sama dengan 160 per Q dan P sama dengan 40 plus 0,2 Q. Atau bisa juga kita menulis PD sama dengan P sama dengan 160 dikurang Q dan PS sama dengan P dikurang 40 plus 0,2 Q. Kemudian kita menulis
sebelum pajaknya terlebih dahulu atau menghitung sebelum pajak. Rumusnya adalah PD sama dengan PS, yaitu 160 dikurang Q sama dengan 40 plus 0,2 Q. Kemudian 40-nya itu kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi pengurangan, yaitu 160 dikurang 40 sama dengan Q-nya itu kita pindahkan ke sisi sebelah kanan menjadi plus, yaitu sama saja dengan 0,2 Q plus Q. Dan 160 dikurang 40 adalah hasilnya 120, sama dengan 1,2 Q, dari mana hasil 1,2 Q itu hasil penjumlahan dari 0,2 Q plus Q. Q-nya itu kita anggap sama saja dengan 1, angka 1. Jadi 0,2 Q ditambah 1 adalah 1,2 Q. Kemudian kita hitung saja Q-nya. Kemudian 120-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan, dan Q-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kiri menjadi Q sama dengan 120 per 1,2, dan Q-nya adalah 100. Hasil dari pembagian 120 dibagi 1,2. Kemudian kita masukkan saja PD-nya, yaitu sama dengan P sama dengan 160 dikurang Q. Kemudian 160 dikurang Q-nya adalah 100, jadi 160 dikurang 100 sama dengan 60. Kemudian kita menghitung sesudah pajaknya. Kita menggunakan PS sama dengan 40 plus 0,2 Q plus 10. PS sama dengan 40-nya itu kita tambahkan dengan 10. Kenapa di sini ditambahkan dengan 10? Karena barang yang sudah dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Jadi 40 ditambah 10, hasilnya 50 plus 0,2 Q. Kemudian kita masukkan saja rumusnya. PD sama dengan PS. PD-nya adalah 160 dikurang Q sama dengan PS-nya adalah 50 plus 0,2 Q. Kita substitusikan saja rumus PD sama dengan PS. PD-nya adalah 160 dikurang Q dan PS-nya adalah 50 plus 0,2 Q. Kemudian 50-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kiri menjadi pengurangan. Dan hasilnya adalah 160 dikurang 50 sama dengan Q-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan menjadi penjumlahan, yang hasilnya adalah 0,2 Q plus Q. Kemudian 160 dikurang 50 adalah 110 sama dengan 1,2 adalah sama dengan 1,2. Dari mana 1,2? Dari penjumlahan 0,2 Q plus Q. Q-nya itu kita anggap saja dengan angka 1. Jadi 0,2 Q ditambah 1 adalah 1,2 Q. Jadi Q-nya adalah Q sama dengan 110 per 1,2. Hasilnya adalah 91,67. Kemudian P sama dengan 160 dikurang 91,67 sama dengan 68,33. P itu adalah price, harga yang sudah dikenakan pajak, menjadi 160 dikurang 91,67. Kemudian kita menghitung harga setelah pajaknya. Kita yaitu P sama dengan 160 dikurang 91,67 sama dengan 68,33. Jadi, jumlah keseimbangan sebelum pajaknya adalah 100 dan harga sebelum pajaknya adalah 60 dan jumlah sesudah pajaknya adalah 91,67 dan harga sesudah pajaknya adalah 68,33. Kita lanjut ke soal nomor 3, yang soalnya adalah
Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 451.000 plus 260Q dan penerimaan totalnya adalah R sama dengan 8.460Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi peluang pokok dan apa yang terjadi jika produksi sebesar 70 unit. Kemudian kita tulis dulu apa yang sudah diketahui, yaitu R sama dengan 8.460Q dan C-nya adalah 451.000 plus 260Q. Dan rumus peluang pokoknya itu adalah R sama dengan C. R-nya itu kita masukkan saja angkanya 8.460Q sama dengan C-nya adalah 451.000 plus 260Q. Kemudian yang belakangnya ada Q-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kiri menjadi pengurangan, yaitu 8.460Q dikurang 260Q sama dengan 451.000. Kemudian 8.460Q dikurang 260Q adalah 8.200 sama dengan 451.000. Dan 8.200-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan menjadi pembagian, yaitu hasilnya adalah 451.000 per 8.200 adalah 55. Jadi Q-nya adalah, kemudian kita hitung R dan C pada saat Q-nya adalah 70. R sama dengan 8.460Q sama dengan 8.460 dikali Q-nya itu menggunakan 70. Jadi 8.460 dikali 70 hasilnya adalah 592.200. Kemudian kita substitusikan ke total biayanya, yaitu C sama dengan 451.000 plus 260Q. Kemudian 451.000 plus 260 dikali 70, karena Q yang kita gunakan adalah 70. Dan hasilnya adalah 451.000 plus 260 dikali 70 adalah 18.200. Kemudian kita jumlahkan saja 451.000 ditambah 18.200. Hasilnya adalah 469.200. Kemudian kita menghitung laba atau ruginya. Kita bisa menggunakan rumus L sama dengan R minus C sama dengan R-nya adalah 592.200 dikurangi C-nya adalah 469.200. Jadi 592.200 dikurang 469.200 sama dengan 123.000. Jadi peluang pokoknya sebesar 55 unit dan pada produksi 70 unit mendapat keuntungan sebesar 123.000. Nomor 4. Penerimaan total yang diperoleh PT Sejahtera ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,3 Q kuadrat ditambah 510Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,1 Q triple kuadrat dikurangi 14Q kuadrat ditambah 18Q ditambah 4.700. Hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 160 dan 170 unit. Yang diketahui adalah R sama dengan minus 0,3 Q kuadrat ditambah 510Q dan C-nya sama dengan 0,1 Q triple kuadrat dikurang 14Q kuadrat ditambah 18Q ditambah 4.700. Kemudian kita anggap saja Q1-nya itu adalah 160 dan Q2-nya itu adalah 170. Dan pertanyaannya adalah laba dan rugi pada Q1 160 dan Q2-nya 170. Kemudian kita hitung Q1
yaitu 160. R sama dengan minus 0,3 Q kuadrat ditambah 510 Q sama dengan minus 0,3 160 kuadrat ditambah 510 dikali 160. Kenapa 160? Karena di sini kita menggunakan Q1 itu 160. Jadi minus 0,3 dikali 160 kuadrat, yaitu hasilnya adalah 25.600 ditambah 81.600, hasil dari perkalian 510 dikali 160. Jadi minus 0,3 dikali 25.600, hasilnya adalah minus 7.860 ditambah 81.600. Kemudian kita jumlahkan saja minus 7.860 ditambah 81.600 dan hasilnya adalah 73.920. Kemudian kita hitung C sama dengan 0,1 Q triple kuadrat dikurang 14 Q kuadrat ditambah 18 Q ditambah 4.700 sama dengan 0,1 dikali 160 triple kuadrat dikurang 14 dikali 160 kuadrat ditambah 18 dikali 160 ditambah 4.700 sama dengan 0,1 dikali 4.096.000 dikurang 14 dikali 25.600 ditambah 2.880 ditambah 4.700 sama dengan 409.600 dikurang 358.400 ditambah 2.880 ditambah 4.700, hasilnya adalah 58.780. Kemudian kita menghitung Q2-nya 170. Kemudian kita masukkan R sama dengan 0,3 Q kuadrat ditambah 510 Q sama dengan 0,3 dikali 170 kuadrat ditambah 510 dikali 170. Kenapa 170? Karena di sini kita menghitung Q2-nya adalah 170. Kemudian minus 0,3 170 akar 170 kuadrat itu adalah hasilnya 28.900 ditambah 510 dikali 170 adalah 86.700. Kemudian kita kalikan 28.900 dikali minus 0,3, hasilnya adalah minus 8.670 ditambah 86.700 dan hasilnya adalah 78.030. Kemudian kita hitung C ketika Q2-nya adalah 170. C sama dengan 0,1 Q triple kuadrat dikurang 14 Q kuadrat ditambah 18 Q ditambah 4.700 sama dengan 0,1 dikali 170 triple kuadrat dikurang 14 dikali 170 kuadrat ditambah 18 dikali 170 ditambah 4.700. Kemudian 0,1 dikali hasil dari 170 triple kuadrat adalah 4.913.000 dikurang 14 dikali 170 kuadrat, hasilnya adalah 28.900 ditambah 170 ditambah 18 dikali 170, hasilnya adalah 3.060 ditambah 4.700 sama dengan 4.913.000 kita kalikan 0,1, hasilnya adalah 491.300 dikurang 28.900, kita kalikan 14, hasilnya adalah 404.600 ditambah 3.060 ditambah 4.700. Kemudian kita hitung 491.300 dikurang 404.600 ditambah 3.060 ditambah 4.700, hasilnya adalah 94.460. Kemudian kita hitung pencarian labanya atau rugi. Rumusnya adalah L sama dengan R dikurang C. R yang tadi sudah kita hitung
hasilnya adalah 78.030 dikurang 94.460 sama dengan 16.430. Jadi dapat kita simpulkan pada saat perusahaan memproduksi 160 unit, perusahaan mendapat keuntungan sebesar 58.780 dan pada saat perusahaan memproduksi 170 unit mengalami kerugian sebesar 16.430. Nomor 5, soalnya adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan PD sama dengan Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26 dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Kemudian kita tulis yang sudah diketahui adalah PD sama dengan Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26 dan PS-nya Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. Yang dipertanyakan adalah harga dan jumlah keseimbangan terjadi pada saat, dan pertanyaannya adalah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Kemudian kita hitung harga dan jumlah keseimbangan terjadi pada PD sama dengan PS. PD-nya adalah Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26 sama dengan PS. PS-nya adalah Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 2. Kemudian dikarenakan di masing-masing sisi itu adalah Q kuadrat, maka kita hilangkan saja Q kuadrat supaya perhitungannya itu lebih sederhana. Jadi hasilnya adalah 8Q ditambah 26 sama dengan 4Q ditambah 2. Kemudian 4Q-nya itu kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi minus 8 plus 4Q dan sama dengan 2 minus 26-nya itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan menjadi pengurangan. Jadi 2 minus 26. Jadi 2 dikurang 26. Kemudian kita jumlahkan minus 8Q ditambah 4Q adalah minus 12Q sama dengan 2 dikurang 26 adalah minus 24. Kemudian kita pindah ruaskan minus 12 ke sisi sebelah kanan menjadi Q sama dengan minus 24 dibagi minus 12. Jadi Q-nya adalah 2. 2 itu adalah hasil dari minus 24 dibagi minus 12. Kemudian kita substitusikan ke persamaan PD sama dengan Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 26. Q kuadratnya adalah 2 akar Q kuadratnya adalah 2 Q kuadratnya adalah 2 akar 2 dikurang 8 dikali 2 ditambah 26 sama dengan 2 akar 2 adalah 4 dikurang 8 dikali 2 adalah 16 kemudian ditambah 26. 4 dikurang 16 adalah minus 12 ditambah 26 adalah 14. Jadi 4 dikurang 16 ditambah 26 hasilnya adalah 14. Jadi dapat kita simpulkan harga yang tercipta di pasar adalah 14 dan jumlah keseimbangannya adalah 2.